أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memudahkan kita sejak hari kemarin ketika matahari tenggelam mengucapkan zikir-zikir ilahi yang abadi. Kita ucapkan Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala seraya menghadirkan kecilnya diri kita. Maka lahirlah ketawaduan, itulah yang seharusnya. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah, membuang segala bentuk kesyirikan, menancapkan ketauhidan, sehingga kita berkeyakinan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Dat yang memudahkan lisan kita memujinya, walillahil hamd. Mengakui segala nikmat yang ada semuanya pemberian dari Allah. Tidak layak kita mendapatkan dan mengharapkan pujian dan penghormatan dari orang lain. Semua berasal dari Allah. Titipan Allah akan kembali kepada Allah. Maka mengucapkan walillahil hamd. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Setiap kali kita berkumpul tanggal 10 Zulhijjah, maka kita diingatkan sosok mulia yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alaihissalam.
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sosok Ibrahim alaihissalam di dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai 122. Ibrahim itu inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Ummah, orang yang penuh dengan keteladanan. Qanitan lillah, orang yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, yang lurus, tidak condong kepada kejelekan, kepada kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim bukan sosok orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dikenal dengan bapaknya orang-orang yang bertauhid, imamnya orang-orang yang mentauhidkan Allah, imamul muwahhidin. Syakiran li an'umi, Ibrahim adalah sosok yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, Allah memilihnya, Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus kepadanya. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan Allah memberikan kebaikan kepada Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan Ibrahim kelak di akhirat termasuk orang-orang yang salih. Sosok Ibrahim ini adalah sosok yang paling dekat dengan kita. Di saat mereka mengatakan Ibrahim Yahudi, Ibrahim Nasrani, tetapi Allah mengatakan inna aulan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling utama dengan Ibrahim, orang yang paling dekat dengan Ibrahim, lalladzina taba'uh, adalah orang-orang yang mengikuti Ibrahim sendiri. Wa hadzan nabi, dan nabi ini yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah yang paling dekat dengan beliau. Bahkan kita mengatakan nama beliau bergandengan dengan nama nabi kita setiap salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sosok yang begitu dekat dengan kita. Bahkan kita pun disuruh oleh Allah wattabi' millata Ibrahim hanifah, disuruh mengikuti millah Ibrahim. Dijadikanlah di dalam doa-doa kita. Dan termasuk Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas memberitahu, tetapi menginginkan kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari keteladanannya. Allah berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terbukti bagi kalian ada uswah hasanah, ada suri teladan, ada contoh yang baik fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari pada saat kesempatan ini kita mengambil contoh, pelajaran, bekal bagi kita agar kita layak menjadi umat Rasulullah, lalu mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok mulia ini? Yang pertama, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita hal yang paling utama dalam hidup, yakni akidah, keyakinan. Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim termasuk ulul azmi, luar biasa ujian yang Allah berikan kepada beliau. Diusir dari kampung halaman, dibakar oleh Namrud, lalu kemudian disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpan keluarganya di satu tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, tidak ada air. Lalu yang paling besar, ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, itulah yang menjadikan ringannya semua ujian tersebut. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, ucapan terakhir dari lisan beliau, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bahkan Ibrahim didatangi malaikat,
perlukah engkau dengan aku? Kata Ibrahim, tidak, dengan Allah. Ya, aku butuh dengan Allah. Begitu kuatnya tawakal beliau, begitu kuatnya keyakinan la ilaha illallah. Termasuk ketika diperintahkan Allah untuk menyimpan Hajar dan Ismail, beliau serahkan bentuk ketaatan kepada Allah. Dia usahakan, lalu kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Diserahkan, yakin betul dengan Allah. Allah yang benar, Allah yang melahirkan kemaslahatan, maka tidak ada satupun yang membuat keraguan pada diri Ibrahim alaihissalam. Diserahkan, ya Allah, aku menyimpan keluargaku, ahliku di satu lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman. Tapi luar biasa, justru hari inilah tempat itu yang menjadi dambaan kaum muslimin, yakni Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah Baitullah. Termasuk ketika Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, anak yang dirindukan. Sekian lama dia tidak memiliki keturunan, sampai akhirnya Sarah istri pertama merujuk untuk menikahkan Ibrahim dengan Hajar, meminta Hajar jadi istrinya. Lalu lahirlah dari Hajar Ismail. Sekian lama anak yang dirindukan, lalu kemudian sampai dewasa, sebagian ulama usia 13 tahun bisa membantu beliau, kemudian diperintahkan untuk menyembelihnya. Tetapi ujian ini pun Ibrahim alaihissalam dilalui. Pokok utama, ujian besar menjadi ringan karena keyakinan kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran pertama bagi kita, sudahkah keyakinan kita seperti itu? Ketika yakin kepada Allah, apalagi rangkaian ibadah haji, akal berhenti, semua pasrah dan taat. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, tawaf, mencium Hajar Aswad, sa'i, wukuf, bisa jadi di luar nalar kita. Tapi keimanan yang berbicara, apapun yang Allah perintahkan pasti akan melahirkan kemaslahatan. Apapun yang Allah perintahkan pasti akan melahirkan kebaikan. Allah memerintah bukan untuk kepentingannya, Allah memerintah untuk kemaslahatan dan kebaikan umat, kebaikan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dampak orang-orang yang bertauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis Imam Ahmad, hadis Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, seluruh urusannya baik bagi dia. In asabathu sarra syakara fahuwa khairun lahu, wa in asabathu dharra sabar fahuwa khairun lahu. Orang yang beriman, dan ini Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang beriman, ketika dia mendapatkan kebaikan, maka dia jadi ahli syukur, karena dia tidak merasa hasilnya, karena dia tidak merasa miliknya, melainkan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kesuksesannya, rizki yang dia dapatkan hari ini tidak berkeyakinan darinya, melainkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasakan miliknya, melainkan hanya titipan yang suatu saat bisa dengan mudah Allah ambil. Maka untuk menjaganya dia bersyukur, karena syukur itulah yang akan menjaga dari azab, karena syukur itulah yang akan terus mengokohkan nikmat, karena syukur itulah yang akan menambah kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Ketika Allah berikan ujian, sobaro, dia akan bersobar. Sabar tidak sabar, ketika Allah uji, ujian akan tetap berjalan. Sakit ketika sabar, pahala dari Allah, penghapus dosa. Lalu hati lebih tenang dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit tidak mengurangi pahala, bahkan sakit bisa jadi bonus pahala. Kesolehan di waktu sehat itu dicatat ketika dia sakit, ditambah dengan pahala sakitnya.
Bahkan orang-orang yang beriman bukan hanya level sabar, ketika dia diuji bisa jadi dia bersyukur karena dia melihat hikmah di balik ujian. Tidak semua yang kita inginkan melahirkan kebaikan. Sa'labah menginginkan kaya, lalu terjerumus dia menjadi orang-orang yang jauh dari ahli ibadah. Qarun, dia menginginkan kaya, diberi kekayaan, tapi justru setelah menjadi orang kaya, dia bukan lagi ahli ibadah, bukan lagi ahli tauhid, melainkan orang yang menentang Nabi Musa alaihissalam. Tidak semua harapan, tidak semua keinginan lalu melahirkan kebaikan. Orang yang beriman, dia lebih percaya dan husnudzon dengan Allah. Apapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Maka bagi orang yang beriman, seluruh takdir Allah itu baik. Tinggal disiapkan hati yang lapang. Ketika sukses dia bersyukur, ketika dia belum mendapatkan dia bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita belajar dari sosok Ibrahim ini tentang akhlak. Ketika Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya, beliau tidak ujug-ujug langsung menyembelih. Tidak merasa dia karena kekasih Allah, tidak merasa dia nabi yang dibimbing oleh Allah, tapi lihat bahasa Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, ya bunayya inni arafil manam anni azbahuka panzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba pikirkan bagaimana pendapatmu. Dan kita belajar dari sosok Ismail alaihissalam, perkataannya yang penuh dengan akhlak. Ya bunayya, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kelak kau akan menemukan aku insyaallah. Bahasanya lihat, minas sabirin, bagian dari orang-orang yang sabar. Bukan hanya dirinya yang sabar, tapi menempatkan dirinya bagian dari orang-orang yang sabar. Tidak merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa lebih baik dari orang-orang terdahulu, tidak merasa lebih baik daripada orang-orang kemudian, tapi dia menempatkan bagian dari orang-orang baik itu. Dan ini adalah akhlak. Renungan setiap kali datang bulan Dzulhijjah adalah, sudahkah kita menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kita? Sudahkah menjadi anak yang baik sehingga menjadikan anak-anak kita anak-anak yang patuh kepada Allah, sehingga tidak disuruh-suruh lagi untuk sholat ke masjid? Renungan bagi kita setiap kali datang bulan Dzulhijjah, kita sebagai anak, sudahkah kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, patuh kepada orang tua? Begitu besarnya posisi orang tua, Allah menempatkan bagian kedua setelah tauhid. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jangan karena kesuksesan harta, kesuksesan jabatan, lalu kemudian kita lupa dengan orang tua kita. Di orang tualah surga kita. Di orang tualah keridhaan kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Inilah Dzulhijjah. Inilah sosok Ibrahim. Inilah sosok yang bersama Ibrahim lahir dari keimanan, akhlak yang luar biasa. Ada ketawaduan, ada kepatuhan. Sekali lagi, sudahkah kita meneladani Ibrahim? Bagaimana kita menjadikan anak-anak kita yang kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ketaatan dia kepada Allah, tentang ketaatan dia kepada orang tuanya, tentang ketaatan dia kepada nabinya, dan termasuk kita sebagai anak. Sudahkah kita menempatkan diri bagian dari orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Akhlak ini menjadi penting. Lahir dari iman yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Umat ini ditentukan eksistensinya oleh akhlak. Seorang penyair dari Mesir itu mengatakan, innamal umam al akhlaqu ma baqiyat. Sesungguhnya umat-umat itu akan kokoh selama akhlaknya ada. Wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Ketika akhlaknya hilang, hilanglah umat itu. Kita baca bagaimana Thamud, bagaimana Ad, bagaimana kaum Lut. Allah habiskan, Allah binasakan karena akhlak-akhlak mereka. Maka penting bagi kita jangan menyepelekan, bukan hanya sebatas keyakinan dan ibadah. Justru hari ini akhlak yang akan menjadikan kita rahmatan lil alamin. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Rasul, akhlak kita dengan Quran, akhlak kita dengan orang tua, akhlak kita dengan anak, akhlak kita dengan tetangga, akhlak kita dengan sesama muslim, termasuk akhlak kita dengan orang-orang di luar Islam. Islam ini hadir sehingga keberadaannya menjadi rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, tidak mungkin keimanan kokoh, tidak mungkin akhlak bagus kalau tidak ada ilmu. Belajar dari sosok Ibrahim. Sosok Ibrahim itu adalah sosok yang luar biasa dengan keilmuan. Luar biasa hujah-hujah beliau ketika berhadapan dengan Namrud, ketika berhadapan dengan kaumnya. Maka siapapun yang mengikuti millah Ibrahim, mereka adalah orang-orang yang seharusnya cinta dengan ilmu. Apalagi agama kita diawali dengan Iqra bismi rabbika, Iqra wa rabbuka, disebut berulang lafaz Iqra-nya. Seolah jadi isyarat kuat umat ini jangan hanya beriman karena ikut-ikutan. Umat ini harus beriman, iman yang dibangun dengan ilmu yang lahir dari pemahaman. Iqra. Umat ini dituntut untuk mendapatkan ilmu. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin menghendaki kita jadi orang baik, Rasulullah katakan yufaqihu fiddin, dia akan pahamkan akan agama. Maka ketika ada majelis-majelis ilmu, datang, sempatkan. Di sana zikir, di sana halaqah zikir, di sana lingkaran zikir, di sanalah orang-orang yang sedang dibanggakan oleh para malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tengah penatnya kehidupan kita, datanglah ke majelis ilmu biar hati kita menjadi aman, biar hati kita menjadi tenang, biar pikiran kita menjadi jernih, dikembalikan. Jangan sampai akhirnya kita hanya sibuk dengan lahiriah lalu kita lupa dengan dimensi lain. Kita sibuk menggunakan akal kita, kita sibuk menggunakan badan kita, capek ketika tidak ada ilmu yang mengingatkan kita akan Allah, ketika tidak ada ilmu yang menjadikan kita kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulnya, kenal dengan Quran sebagai panduannya. Maka mari kita sama-sama bangun menjadi generasi Ibrahim, generasi cinta ilmu, generasi yang tidak suka dengan kebodohan, generasi yang paham akan agamanya, generasi yang mengamalkan agamanya, lalu dengan faham dan amal dia mendakwahkan agamanya, serta dia komitmen untuk konsisten dengan agamanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan 3 pelajaran penting. Ada iman yang kuat, ada akhlak yang hebat, ada ilmu yang luas, menjadikan kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah, mengikuti Rasulullah, mengikuti sosok mulia Ibrahim alaihissalam. Barakallahu lakum karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasmi'ul alim. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajazundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Irhamhum ya Allah kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Duhai Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah jika mata kami pernah menatap dengan sinis yang membuat orang tua kami sakit hati. Ampuni ya Allah jika lisan kami pernah membentak kedua orang tua kami sehingga orang tua kami menangis. Ampuni ya Allah jika kami belum bisa membahagiakan, membuat tersenyum kedua orang tua kami. Ya Rabbana ya Karim, ampuni ya Allah dosa kami kepada pasangan hidup kami. Ampuni ya Rabb jika kami belum bisa menjalankan kewajiban kami kepada pasangan hidup kami. Jika kami belum bisa membahagiakan pasangan hidup kami. Ampuni ya Rabbana ya Karim dosa kami kepada anak-anak kami. Ampuni jika kami belum bisa mendidiknya ya Rabb. Ampuni jika kami belum bisa membuatnya patuh kepadamu ya Allah, istiqomah melakukan ibadah kepadamu. Ampuni jika kami belum bisa membimbingnya ya Rabbana ya Karim sehingga memiliki akhlak yang baik, akhlak yang sesuai dengan kekasihmu Rasulullah. Ampuni dosa kami kepada tetangga kami ya Rabb. Ampuni jika kami belum peduli kepada tetangga kami, jika kami melupakan ya Allah hak-hak kami kepada tetangga kami. Ampuni ya Allah dosa kami kepada saudara kami muslimin muslimat. Duhai Allah, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Siapapun yang orang tuanya masih ada ya Rabb, panjangkan usianya, sehatkan, kuatkan badannya, bahagiakan hatinya, tenangkan pikirannya ya Allah, lapangkan, berkahkan rizkinya. Roh, tanamkan di dalam hatinya cinta ibadah kepada Engkau. Ya Allah, siapapun di antara kami orang tuanya yang sudah wafat, ampuni ya Allah orang tua kami. Jangan Kau siksa ya Allah. Jadikan bagian orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur ya Rabbana ya Karim. Jadikan orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur ya Allah. Ya Allah, lindungi dari fitnah dan siksa kubur, lindungi dari neraka kedua orang tua kami. Masukkan ke dalam surgamu ya Allah, masukkan ke dalam surgamu bersama orang-orang yang baik. Ya Rabbana ya Karim, kami mohon kepada Engkau, ampuni dosa pasangan kami, jadikan kami pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Ampuni dosa anak-anak kami, jadikan anak-anak kami yang soleh-solehah. Bimbing akidahnya ya Allah, kuatkan akidahnya, jadikan orang-orang yang giat ibadahnya, baguskan akhlak-akhlaknya, jadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Rabbana ya Karim,
Jadikan anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Ampuni dosa tetangga kami ya Allah. Ampuni dosa tetangga kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami muslimin muslimat, baik yang masih ada ataupun yang sudah wafat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Duhai Allah, kami mohon kepada Engkau, selamatkan agama kami, jauhkan kami ya Allah dari bodohnya kami terhadap agama kami. Jauhkan kami dari khurafat, dari tahayul, dari nifak, dari kufur ya Rabbana ya Karim. Kami mohon kepada Engkau ya Rabbana ya Karim, sehatkan badan-badan kami, siapapun yang sakit sembuhkan ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, jadikan kami ahli ilmu, beri kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadi kenal kami dengan Engkau dan Rasul-Mu, ilmu yang membuat kami takut kepada Engkau ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang mendapatkan rizki yang barokah, berkahi rizki-rizki kami, berkahi ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jadikanlah saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah haji yang mabrur ya Allah. Jadikanlah ya Allah haji-haji yang mabrur, mabrurkan kehajian mereka, sehatkan, kuatkan, selamatkan dan sampaikan kembali ya Allah ke tempat asalnya. Jadikan mereka haji yang mabrur, haji yang peduli dengan lingkungannya, haji yang bermanfaat, membawa kebaikan bagi lingkungannya ya Rabbana ya Karim. Duhai Allah, bukankah kami juga hamba Kamu ya Allah? Bukankah kami juga hamba? Sebagaimana mereka diundang mendapatkan kemuliaan dari Engkau, undang juga kami ya Allah, undang kami ya Rabbana ya Karim. Kami pun rindu bisa tawaf, kami rindu bisa mencium hajar aswad, kami pun rindu bisa berjamaah bersama saudara-saudara kami di Masjidil Haram. Kami rindu sa'i, kami rindu bisa wukuf, duduk bersimpuh di hadapan-Mu. Kami rindu bisa menginap di Muzdalifah. Kami rindu berziarah ke makam kekasih-Mu ya Rabbana ya Karim. Undang kami ya Rabbana ya Karim. Undang kami ya Allah dengan cara Engkau yang terbaik di waktu yang terbaik bagi kami pula ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.